yang terbaik. Ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai kaum muslimin, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mir rabbikum, yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Ini dalil bahwa yang terbaik yang dipilih. Ini kaidah dalam ayat ini. Yang kedua juga didukung dalam ayat dalam surat Az-Zumar juga 17 sampai 18. Fabashshir ibad alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah mengatakan wabashshir ibad. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapakah mereka? Alladziina yastami'una al-qawla, yakni orang-orang yang mau mendengarkan perkataan yang baik. Orang yang mau mendengarkan perkataan yang baik itu orang-orang yang disebut dengan hamba Allah. Berikanlah kabar gembira. Keluar sedikit dari ayat ini. Dalam ayat yang lain diterangkan, karena orang yang akan mengistijabah dakwahnya para nabi, kebenaran yang datang dari Allah, syarat pertama adalah mendengar. Orang mau duduk, mau dengar, itu awal. Tapi kalau tidak mau mendengar, itu nggak akan pernah ada pencerahan. Hari ini kan sering terjadi, kalau ustadznya fulan mau duduk, kalau enggak baru dari jauh, oh si fulan nggak jadi masuk ke masjid, cari tempat sholat lain. Sering begitu, ya kan? Melihat selalunya perbedaan yang dilihat. Kalau begini nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya diajarkan, yang disampaikan. Anehnya orang-orang yang begini sukanya mengkritik dari jauh biasanya. Ya kan, kritik bla bla, padahal dia nggak pernah duduk. Ditanya, ente pernah duduk bro? Kagak pernah. Lagi mana ente bisa berkomentar? Komentar itu harus dengan disimak dengan bijak. Orang itu harus adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kadarnya. Benar, kalau salah ya salah. Jangan gara-gara satu hal kita salahkan semua. Ini terjadi. Kembali kepada ayat. Ayat yang ingin diangkat pada poin ini, bahwa jika terjadi dua hal bersamaan, dua-duanya baik, dua-duanya perintah agama, mana yang didahulukan? Ulama tadi mengatakan yang didahulukan adalah yang terbanyak atau yang tertinggi kedudukannya dan maslahat dan kebaikannya. Ayat pertama surat Az-Zumar 55, yang kedua ayat Az-Zumar 17-18. Allah mengatakan fabashshir ibad, beritahukanlah ya kabar gembira untuk hamba-hambaku. Siapa? Alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang mau mendengar. Yastami' itu beda dengan mendengar saja. Kalau diterjemahkan dengan asli bahasa Arabnya, yastami'al qaul, mendengarkan dengan konsentrasi dan tawajuh. Itu orang yang dapat manfaat. Yastami', bukan hanya yasma'un, bukan. Kalau mendengar bisa dengar kanan, keluar kiri. Memang dengar dia tapi nggak paham. Dengar dia tapi nggak masuk hati. Karena hanya jasadnya saja, telinganya yang dibuka, tapi hatinya masih tertutup. Tapi kalau yastami'unal qaula, yang dikatakan hamba-hamba Allah yang akan dapat kebaikan, siapa? Orang yang mendengar dengan konsentrasi, dengan dibuka telinga dan hati, dengan penuh tawajuh, dengan penuh keinginan ingin tahu. Itulah yang dikatakan ibad. Setelah itu apa syarat yang kedua? Fayattabi'una ahsana, dan yang mengikuti yang terbaik. Semuanya baik, tapi ambil yang terbaik. Subhanallah. Ini dalil landasan dalam kita berpijak. Ulaikal ladzina hadahumullah. Allah mengatakan orang yang begini ini orang yang diberikan petunjuk oleh Allah baru. Mendengarkan dengan baik, ya, kemudian mengikuti yang terbaik. Wa ulaika hum ulul albab. Dan Allah mengatakan mereka inilah orang-orang yang mempunyai lub, orang yang mempunyai akal, dikatakan. Jadi orang yang tidak mau pernah mendengarkan kebaikan berarti orang yang tidak berakal, kata Allah. Orang yang mendengar tapi nggak mengikuti berarti tidak berakal, itu kata Allah. Ini bukan hamba Allah yang sejati. Nah, dari dua ayat ini jemaah sekalian, maka kaidah mengatakan jika terjadi dua hal bersama, maka yang diikuti yang terbaik, ahsan, yang paling baik dan paling banyak maslahatnya, yang aslah untuk kita dunia dan akhirat. Contoh penerapan dari kaidah ini sebagai bentuk Islam itu rahmatan lil alamin, selalu ada jalannya dan berlandaskan kaidah-kaidah Islam yang telah sempurna.
yakni maslahat untuk orang banyak. Ini penerapan kaidah yang di atas tadi sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Maslahat untuk orang yang banyak itu lebih diutamakan dari kemaslahatan diri sendiri. Ini Islam, ya kan? Ini Islam. Apa contoh dalam ibadah? Rasulullah SAW mengatakan, la ida iqamatis shalah la sholata illal maktubah. Apabila kita mau sholat berjamaah ini, tiba-tiba diiqamati, Allahu Akbar, qomat. Padahal kita sedang sholat, apa yang kita lakukan? Kita tinggalkan sholat pribadi, sholat qobliyahnya, apapun namanya, baca Qur'annya atau apapun, langsung kita ke sholat bersama jemaah berbaris dalam shaf. Kenapa? Karena berbaris dalam shaf itu merupakan amalan istimai, amalan bersama, amalan yang lebih besar kemaslahatannya. Tinggalkan urusan apa saja, bahkan itu ibadah. Itu ibadah yang sangat tinggi, pahalanya sangat banyak. Baca Quran itu ibadah yang sangat tinggi. Karena dalam Sunan Tirmidzi Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha ma aqulu alif lam min harfun la min harfun alif harfun lam min harfun mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala minimal 10 kali ganda kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam min harf satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti 30 kebaikan. Kebaikan yang begitu tinggi. Baca Quran, kita sedang baca Quran, nikmat-nikmatnya dan khusyuk-khusyuknya kan di masjid. Tiba-tiba terdengar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, berdiqamat, maka kita tinggalkan di amalan ini. Menuju shaf. Kita sedang doa, lagi khusyuk-khusyuknya. Dan Rasulullah mengatakan ada 3 kondisi di mana doa tidak ditolak oleh Allah. Satu di antaranya adalah doa baina adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamat. Makanya di masjid-masjid ya, misalnya di masjid-masjid kayak di Haramain itu antara adzan dan iqamat orang ngisi dengan apa? Doa. Kenapa kata Rasulullah? Doa pada waktu ini enggak ditolak oleh Allah. Doa yang sangat mustajab. Yang sangat mustajabah. Pasti akan diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah kata Rasul. Dan terus enggak akan ditolak. Ini janji Rasul. Ini doa hebat ini. Tapi ketika diiqamandangan iqamat, Allahu Akbar, kita wajib tinggalkan. Ya kan? Atau mungkin ada masjid yang kadang-kadang tidak ada waktu timernya, waktu untuk iqamat. Dikiranya masih lama, langsung dimasuk Allahu Akbar. Enggak apa-apa sebenarnya, silahkan. Tapi tiba-tiba baru mau ruku atau mau rakaat yang kedua, tiba-tiba Allahu Akbar, maka tinggalkan sholat menuju sholat berjamaah. Jangan kita disuruh nunggu. Satu orang disuruh nunggu, ya, jemaah itu masjid disuruh nunggu, padahal banyak orang yang ada keperluan di luar sana. Jangan, namanya egois. Makanya egois, ya kan? Dulu ada tuh masjid, nggak jauh dari sini juga. Jadi ceritanya si A ya, pengurus masjid, pada hari yang pertama dia lagi sholat, memang agak telat memang sholatnya, tapi masih bisa salam lah. Nah si kedua nih nggak sabar, ya langsung maju ke depan, diiqamati. Dalam hatinya, wah kurang aja nih, besok saya balas. Ternyata besok bener, yang tadi sholat yang diiqamati tadi datang duluan, dilihat mana orang itu. Wah, dia lagi sholat, padahal waktu masih lama, ya belum salam, dia naik langsung iqamat, padahal dia bukan muazzinnya. Maka terjadilah kegaduhan. Ini namanya amalan-amalan infiradi, amalan-amalan pribadi yang kita harus batalkan kalau perlu, ya kan, demi untuk amalan ijtimai, kemaslahatan yang besar, ya. Itu yang pertama. Ini contoh dalam ibadah. Contoh dalam kehidupan sosial apa jemaah sekalian? Yang pernah saya sampaikan, ya. Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah, ya, Rasulullah SAW Fathul Mekah artinya Mekah Al-Mukarramah, kembali ke pangkuan Islam yang benar.
Kembali kepada pangkuan keturunan Rasul, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi sekian lama Rasulullah tinggalkan Mekah, kemudian kembali ke Mekah, lalu Mekah masuk Islam semua. Intinya setelah Fathul Mekah, Rasulullah berkata kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, wahai Aisyah istriku, saya punya keinginan sebenarnya. Ini Ka'bah akan saya runtuhkan. Karena dulu dibangun oleh kaumku saat saya masih umur 35 tahun, aku ikut membangun. Dulu kami komitmen, orang-orang tokoh-tokoh kami dulu komitmen saat bangun Ka'bah nggak boleh ada yang haram. Ini orang-orang yang belum beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tapi tahu untuk membangun rumah Allah Ka'bah jangan ada orang yang haram. Dan mereka tahu penghasilannya. Akhirnya apa yang terjadi? Uang yang tidak haram itu nggak cukup untuk bangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah semua. Sehingga seperti hari ini. Ini hari itu adalah bangunan diasaskan bangunan oleh orang-orang Quraisy saat Rasulullah umur 35 tahun. Sebenarnya bangunan Ka'bah nggak seperti itu, harusnya full. Ya, sebagaimana yang ada namanya dikenal dengan hatim. Hatim itu masuk dalam Ka'bah. Dan Rasulullah berkeinginan kepada Aisyah, saya pingin nih, ku hancurkan, ku runtuhkan nih Ka'bah. Kan ini nggak sesuai dengan yang dibangun oleh kakekku Ibrahim alaihissalatu wassalam. Udah akan ku bangun kembali dengan asas Ibrahim. Tapi sayangnya, saya takut fitnah terjadi setelah ini. Karena mereka ini orang-orang Mekah dan sekitarnya, orang-orang mualaf, orang-orang baru yang tidak paham maksud dan tujuan saya. Maka Rasulullah tidak lakukan itu. Tapi keinginan Rasulullah ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair bin Awam, cucunya Abu Bakar yang waktu itu menjadi wali Mekah. Ketika terjadi konflik dengan pimpinan Fusat, ya, yang saat itu Islam pusatnya sudah di Damashq di Syria, bukan lagi di Madinah. Terjadi konflik, beliau karena diruntuhkan, beliau bangun, kemudian diruntuhkan kembali berkali-kali. Dan ini kemudian ketika mau diruntuhkan lagi, maka Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan kepada Raja saat itu, wahai Raja, jangan kalian bermain-main dengan rumah Allah Ka'bah. Jangan dibangun seenak kalian, diruntuhkan seenak kalian. Nanti Ka'bah hilang haibahnya. Sudah biarkan apa yang ada sekarang. Sehingga menjadi ijma ulama, Ka'bah nggak boleh dibangun kecuali sebagaimana hari ini. Yang dibangun berdasarkan kondisi yang ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada maksud tadi, aplikasi dari kaidah yang tadi di atas. Dalam hal ini apa yang kita ambil? Yang diambil adalah Rasulullah menginginkan kebaikan. Selalunya keinginan Rasulullah yang terbaik, yang paling afdal, yang paling utama itu untuk Nabi. Yaitu apa? Rumah Allah sebagai simbol Islam yang terbesar sampai hari ini. Bahkan ianya dijaga oleh Allah sebelum Nabi dianggap jadi Nabi dan Rasul. 50 hari sebelum Rasulullah lahir, ada peristiwa pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah dijaga oleh Allah. Ka'bah dijaga oleh Allah walaupun saat itu DKM-nya belum muslim lagi. Inilah masjid pertama di muka bumi yang DKM-nya bukan orang Islam. Mau dihancurkan oleh manusia, dijaga oleh Allah dengan mengirim pasukan burung ababil. Begitu hebat, begitu mulianya. Rasulullah ingin mengembalikan kondisi bangunan yang aslinya. Tapi Rasulullah tidak mau menahan diri. Untuk apa? Manfaatnya, karena jika dipaksakan akan terjadi fitnah yang luar biasa, sehingga nanti setiap raja ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, dari sini pelajaran penting bagi kita adalah apa? Beliau ingin menjaga persatuan umat ini. Ittihadul kalimah, menjaga persatuan umat itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Dalam kondisi seperti ini, ibadah-ibadah yang bersifat furu', ibadah-ibadah yang semua orang punya dalil masing-masing, itu bisa kita takhirkan, kita nomor 10 kan, nomor 100 kan, demi untuk menjaga persatuan kalimat, persatuan umat Islam. Ini pelajaran penting dari sini. Kenapa? Karena menjaga persatuan itu lebih utama manfaatnya. Sedangkan harus sama, harus persis dalam segala hal, itu nggak pernah terjadi. Itu nggak mungkin. Karena Islam sendiri juga banyak hal-hal yang sampai hari ini terjadi perbedaan, bahkan dari zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting jemaah sekalian. Ini penting. Sesuatu yang dianggap itu urusan bukan asas,
dikenal dengan furu', cabang-cabang atau masail-masail yang semua punya dalilnya, Qur'annya, hadisnya, itu nggak boleh kita paksakan. Tapi tidak juga mengatakan setiap perbedaan itu berlindung dengan perbedaan, juga enggak. Perbedaannya bagaimana dulu? Perbedaan yang memang semua ada dalilnya, Quran ataupun hadisnya, maka tidak boleh dipaksakan. Kita utamakan persatuan. Tokoh Muhammadiyah yang terkenal, Buya Hamka, itu contoh bagi kita sebenarnya. Orang yang baca sejarah beliau, Masya Allah, ya, kita akan menemukan bagaimana kearifan beliau. Dia seorang Muhammadiyah. Kita kenal di dahulu Muhammadiyah adalah kelompok Islam yang pertama, ya, di Indonesia yang tidak, kalau subuh tidak doa kunut. Nah, berbeda dengan Nahdlatul Ulama, selalu doa kunut. Tapi beliau saling menghargai. Bahkan dalam satu perjalanan, ya, naik kapal mau ke haji, beliau gantian. Ya, kalau imamnya NU ya kunut, kalau enggak ya ikut apa yang. Jadi tidak pernah membicarakan hal yang bersifat furu' ini sebagai masalah besar. Sebagai masalah besar. Maka terbukti apa hari ini prinsip beliau dipegang teguh oleh para penerusnya. Muhammadiyah hari ini termasuk organisasi terbesar di Indonesia yang sangat kuat persatuannya. Yang sekarang yang nggak pernah diangkat oleh media, ya, mempunyai sekian ratus universitas terbesar di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Karena asas itu dipegang, kebersamaan itu dipegang oleh mereka sampai hari ini, oleh pengasas-pengasasnya. Rumah sakit udah nggak gitu, pendidikan udah nggak, ekonomi mereka Masya Allah luar biasa. Ini bukti. Tapi kalau selalu hal-hal kecil diributkan, yang dilihat adalah perbedaan, maka Islam tidak klop dengan makna rahmatan lil alamin. Kata orang, tuh lihat orang Islam katanya Islam rahmatan lil alamin, tapi sesama teman sendiri gontokan, sikutan, pukulan, kafir, mengkafirkan, bid'ah, membid'ahkan, dengan gampangnya masukkan surga, dengan gampangnya mengeluarkan dari neraka. Emang banyak yang punya di surga, akhirnya begitu orang. Itu yang terjadi jemaah sekalian. Baik, ini bentuk aplikasi yang tadi atas, bahwa dua-duanya jika terjadi ada kebaikan dan kebaikan, maka yang diambil manfaat yang terbesar. Yang diutamakan adalah manfaat yang terbesar. Baik urusan apa saja yang tadi dia dicontohkan. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah sesuatu yang wajib itu lebih utama dari yang sunnah. Sesuatu yang wajib itu lebih utama dari yang sunnah. Itu mirip yang tadi. Kita lagi salat sunnah, tiba-tiba iqamat, maka dahulukan yang, tinggalkan yang sunnah, kembali kepada wajib. Ulama salaf mengatakan, jika demi menjaga yang wajib, ketinggalan yang sunnah-sunnah, yang mustahab-mustahab itu, yang kalau dijalankan pahala enggak apa-apa, yang penting tidak ingkar. Kalau demi menjaga yang wajib, ketinggalan yang sunnah-sunnah, maka Allah maafkan kekurangan yang sunnah tersebut. Allah maafkan kekurangan yang sunnah tersebut, dan Allah akan sempurnakan. Tapi demi menjaga yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib, itu disebut dia tertipu oleh syaitan. Tertipu oleh syaitan, itu namanya. Itu tertipu oleh syaitan, dan itu jadi salah satu perangkap syaitan untuk memecah belah umat atau menjauhkan kita daripada yang hak, daripada yang benar, daripada yang prinsip dan yang lebih utama. Contohnya jemaah sekalian adalah membayar utang, itu hukumnya wajib. Membayar hutang itu hukumnya wajib, ya. Utang terutama utang kebutuhan kita, ya, hukumnya wajib. Berumroh itu hukumnya sunnah. Orang akan pusing kepala melihat orang ketika ditagih hutang bilangnya belum punya uang, tiba-tiba tiba-tiba kita lihat di statusnya, alhamdulillah sampai juga di depan Masjidil Haram. Ya kan? Siapa yang sakit, siapa? Sakitnya di sini.
Ini orang katanya nggak punya uang, lah kok tiba-tiba statusnya sedang umroh? Gimana ceritanya? Atau sedang selfie. Alhamdulillah liburan ini saya bisa nginep di hotel A, B, C, D. Alhamdulillah sekarang sedang makan bersama keluarga. Alhamdulillah ya Allah. Padahal utangnya di sana sini. Ini tidak benar ini. Ini bukan bentuk rahmatan lil alamin namanya. Ya kan, solusi bagi lo katanya. Tapi masalah juga bagi kita. Kan gitu akhirnya. Ini tidak dibenarkan. Jadi wajib dulu diutamakan. Makanya ada hukum turunannya adalah jika telah datang hari raya kurban, apa hukumnya? Apakah boleh orang yang masih punya hutang berkorban? Ulama mengatakan dilihat dulu hutangnya bagaimana, perjanjiannya bagaimana. Tapi kalau sudah ada perjanjian harus dibayar kapan ada uang. Kalaupun mau korban boleh dengan catatan minta izin dulu kepada yang memberi hutang. Pak Haji, saya punya utang dan saya janjikan bulan ini saya membayar. Tapi alhamdulillah qadarullah sekarang di waktu korban. Kalau waktu korban setahun sekali Pak Haji. Tapi insya Allah saya janji komitmen setelah ini insya Allah masih ada ya. Bulan depan saya akan ganti utangnya. Kira-kira gimana Pak Haji? Dibilang oh nggak boleh, kalau nggak boleh sudah kita nggak boleh korban. Kita utamakan yang wajib. Ya kita utamakan yang wajib karena korban sebagian ulama juga tidak wajib. Jumhur ulama itu. Ya, jumhur ulama tidak wajib. Maka dahulukan yang wajib. Tapi kalau Pak Hajinya bilang udah nggak apa-apa Pak, nyantai aja. Toh ini saya juga nggak perlu amat. Tapi bulan depan dibayar ya. Oke siap. Kalau yang begini kondisinya diperbolehkan. Jangan pula yang diutangi tidak dikasih tahu, tiba-tiba di masjid ditempel. Fulan termasuk orang yang ikut berkorban 1 dari 7 kelompok yang pertama, sapi yang paling gede lagi, masya Allah. Nah ini namanya dia tertipu, ya, tertipu oleh syahwatnya, oleh syaitan. Berarti dia tidak faqih. Dalam istilah agama tidak faqih, tidak melihat permasalahan secara detail. Taib. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penerapannya juga kaidah di atas adalah kemaslahatan yang bersifat khusus baik waktu ataupun tempat itu diutamakan dengan keutamaan dari kemaslahatan yang bersifat umum. Contoh aplikasinya adalah membaca Al-Quran itu perintah Allah Ta'ala bersifat umum, kapan saja, di mana saja, jam berapa saja, ya kan, silahkan karena keutamanya besar, masya Allah. Tetapi saat ba'da sholat, terutama sholat 5 waktu setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, mana yang utama? Langsung baca Quran, ya, karena sedang dia ada amalan 1 hari 1 juz begitu, atau yang lain, atau zikir-zikir yang disunahkan. Dalam kondisi umum yang diutamakan adalah yang berkaitan dengan amalan khusus ba'da sholat, yaitu zikir ba'da sholat. Ini contoh. Kalau Quran nanti bisa waktu yang lain kan 24 jam waktunya. Kalau zikir ini kan waktunya sangat sempit, hanya pada sholat 5 waktu. Istighfar, doa-doa yang lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini satu contoh. Ini satu contoh yang perlu kita cermati. Kemudian hal yang lain adalah kaidah yang berikutnya atau masalah yang berikutnya adalah kalau tadi dikatakan apabila 2 kebaikan bertemu bertabrakan, mana yang didahulukan? Kesepakatan ulama yang paling besar maslahatnya, yang paling besar kebaikannya. Kemudian poin yang berikutnya adalah istima'us sayyi'ah wasayyi'atin. Apabila ada bertemu 2 keburukan, kan keburukan itu wajib ditinggalkan dua-duanya, tapi nggak bisa dua-duanya. Ini bagaimana? Kita dikondisikan untuk memilih satu di antara 2, dan dua-duanya keburukan bukan kebaikan.
Ini keturunan dari kaidah yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Para ulama mengatakan bahwa wajiddu tazahumul mafasid yurtakabu adna minal mafasid. Jika ada dua hal, ya, kita diberikan dua pilihan, tapi dua-duanya kerusakan, dua-duanya tidak baik. Mana yang kita harus ambil? Ulama mengatakan pilih yang paling adna minal mafasid, yang paling ringan dan paling kecil kerusakannya dan pelanggarannya. Itu yang harus dilakukan. Dan ini kebalikan dari yang kaidah yang pertama tadi, ya, kaidah yang pertama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Allah mengatakan, tetapi barang siapa yang terpaksa, dikondisikan dalam kondisi terpaksa, maka tanpa ada keinginan, tanpa melalui batas, fala isma alaih, maka tidak ada baginya dosa. Kondisi terpaksa, ya kan? Kondisi terpaksa. Artinya dua-duanya kerusakan. Ayat ini sebenarnya bercerita tentang memakan makanan yang haram, memakan bangkai. Dalam satu perjalanan, orang kelaparan, betul-betul kelaparan, makanan hanya bangkai yang ada atau yang disembelih dengan cara yang tidak syariat. Itu namanya bangkai. Di sini berarti ada dua keharaman. Yang pertama adalah kerusakannya, kalau nggak makan mati. Ini kerusakan, ini mafasad, ini kerugian. Tapi kalau makan berarti makan yang haram, ini pelanggaran juga. Tapi kalau makan ini kan bangkai kan haram, kata Al-Quran, haram, nggak boleh dimakan. Ya, apalagi kalau bangkinya babi lagi, ya kan, double. Ini haram. Yang ini kita akan mati mudarat kalau nggak makan. Tapi kalau makan menabrak yang haram. Mana yang harus dilakukan? Kita lihat mana kemaslahatan yang paling ringan. Ternyata yang paling ringan adalah memakan yang haram. Karena setelah makan yang haram bisa kita tinggalkan, bisa bertobat dalam kondisi terpaksa, maka diperbolehkan. Dalam hal ini banyak sebenarnya contohnya dalam kehidupan kita pada hari ini. Nah, apalagi ada kaidah-kaidah yang lain. Ada kaidah-kaidah yang lain. Contoh dalam transaksi GoFood. Itu kan banyak hari ini. Ya kan, GoFood hari ini kan satu kemudahan sebenarnya, tapi sebenarnya di sana ada sesuatu yang mengikuti, tapi bukan tujuan awal. Ini ada kaidah tersendiri sebenarnya. Contoh, orang kita beli GoFood, berarti yang membelikan siapa? Kurirnya, orang-orang yang bekerja dalam hal ini. Dia harus nalangi, ya, dia harus nalangi beli barang itu, dan dia kan nggak mungkin waktu kita pesan dia pulang dulu ke rumah kita ngambil uang. Uangnya ada dua, jadi ada dua item, uang untuk bayar kita beli, dan uang untuk transportnya. Ya kan, tapi nggak mungkin dia pulang, waktunya jadi lama dan menghabiskan bensin jadi mahal. Maka simpelnya adalah apa yang dilakukan, dan ini fakta yang kita lakukan hari-hari. Maka si kurir ini langsung pergi ke warung atau toko restoran yang sesuai dengan pesanan. Dia beli, kemudian sampai ke tempat kita, dia kasih kwitansinya, ini Pak, dan harganya itu langsung ditinggikan. Kalau kita langsung anggaplah 100.000, tapi kalau kita melalui dia maka 100.000 110.000. Orang berpikir, lah kok bisa ya, padahal belinya cuma 100.000 kok jadi 110.000. Iya, karena hitungannya dia mengambil keuntungan, bukan mengambil keuntungan, karena kita bayar transportasinya, jasanya yang kita tidak hitung. Ini tidak dianggap riba sebenarnya, walaupun transaksi utang ini bukan menjadi transaksi awal. Dia yang ngikut. Saya kan, perjanjian saya kan cuma pesan makanan, kok saya harus bayar transportasi? Kalau ditanya, iya, karena kalau tanpa transportasi saya nggak mau beli. Jadi satu transaksi menjadi
Menjadi dua transaksi ternyata. Tapi transaksi kedua ini mengikut, bukan tujuan awal. Yang nggak boleh adalah kalau dia ngutang dan dia harus beli dengan saya. Ini nggak boleh, karena tujuan awal adalah utang. Contoh kayak di kampung-kampung kan, para petani kita kan sekarang kesusahan di mana-mana, ya kan? Katanya lumbung padi Indonesia, tapi faktanya nggak seperti itu. Modal nggak ada. Kalau nggak bertani, nggak bisa makan, nggak bisa menyekolahkan anak-anak, maka dia ngutang kepada A. Kata si yang diutangi, boleh Pak, saya utangi untuk modal sekian puluh juta. Tapi syaratnya setelah panen jual itu ke saya. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Jadi transaksi jual beli menjadi syarat, ya, menjadi syarat dari utang itu. Maka ini bisa menjadi riba. Ini nggak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali kepada maksud, maka ada mudaratnya, tapi mudarat yang kedua ini mudarat yang mengikuti, maka tidak masalah. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kaidah di atas ada beberapa turunan hukum dalam Islam. Ada beberapa turunan hukum dalam Islam. Yang pertama dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, simpulan dari hadis yang kemudian dituangkan dalam kaidah ad-dararu la yuzal bid-darar. Jadi kerusakan itu tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan sebenarnya. Asalnya itu demikian. Asalnya demikian. Jadi kerusakan itu tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan. Kemungkaran jangan dihilangkan dengan kemungkaran. Itu kaidah. Contohnya adalah barang siapa yang terpaksa dalam kondisi darurat mengambil barang orang untuk makan, ya kan? Untuk makan karena terpaksa, maka orang tersebut boleh memanfaatkan tanpa dengan izin pemiliknya. Kalau kondisi terpaksa dia harus mengambil makanan punya orang, dengan kondisi terpaksa tanpa izin dari pemiliknya, maka diperbolehkan. Tapi jika pemiliknya mendapat doror yang besar, mendapat doror atau mendapat kerusakan yang besar, maka hal itu menjadi tidak diperbolehkan. Menjadi tidak diperbolehkan. Contoh, ada dalam hukum fikih, ya, kalau kita sedang perjalanan, ya, ada perkebunan dan kita kondisi lapar. Kondisi lapar, ada perkebunan yang tidak di benteng, ya, artinya itu orang keluar masuk boleh. Kondisi yang sangat sekali. Maka sebenarnya boleh kita memakan buah hanya untuk karena menghilangkan lapar di tempat itu. Di tempat itu. Tetapi kalau kita ngambil dibawa pulang, maka pemiliknya menjadi termudaratkan dengan mudarat yang sangat besar, maka perbuatannya tidak diperbolehkan. Kalau yang pertama hanya sekedar menghilangkan itu boleh, itu diperbolehkan, ya. Tetapi kalau dibawa pulang itu menjadi tidak diperbolehkan. Berarti bawa pulang satu karung dong, begitu. Maka kerugiannya besar yang menimpa pemilik kebun tersebut, ya, kebun tersebut. Tapi ulama memberi catatan jika memang kebun tersebut memang dibuka sengaja, pemilik juga ada tahu di sini biasa orang kelaparan, kalau di jalan silahkan ngambil. Ya, tapi kalau rumah memang tempat itu ada penjaganya, ada anjingnya, yang nggak boleh, itu udah jelas dihukumi dengan hal yang lain. Karena sekarang ada peraturan, ya, kalau rumah kita dimasuki hewan orang lain saja bisa dilaporkan katanya. Itu yang terjadi pada hari ini. Kemudian yang kedua, darul mafasid muqaddimun ala jalbil masalih. Ini turunannya juga, bahwa menghilangkan mafsadat, kerusakan itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan penting. Jadi kalau ada manfaat, tapi sini ada mudarat, ya, mudaratnya besar, manfaatnya kecil, ya, apalagi seperti itu, maka yang didahulukan adalah berpegang kepada mudaratnya. Berarti jangan dilakukan walaupun ada manfaat. Contoh adalah jika ada hewan haram dimakan, contoh keledai.
keledai Cina, ya, keledai yang dipelihara itu nggak boleh dimakan dagingnya. Tapi kemudian dikawinkan, kawin silang dengan hewan yang halal, yaitu kuda, namanya bagal, maka keturunannya haram dimakan, karena menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat katanya. Tapi ini jika manfaat dan mudaratnya itu seimbang, atau ya manfaatnya lebih kecil, maka harus didahulukan mafsadat. Itu penting ya, itu penting. Seperti yang tadi, yang GoFood tadi, kan kayak ada unsur ribanya. Harganya 100 kok menjadi 110. Ya, itu mirip ya, tapi mirip hanya mirip juga seperti itu. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah-kaidah ini ya, kalau kita lihat semua mengacu kepada bahwa Islam itu mudah, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu tidak sulit jika kita berjalan dengan kaidah-kaidah yang benar. Islam itu terasa susah jika kita berjalan dengan hawa nafsu kita. Landasannya hanya semangat tambah dengan ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang terlalu jos dalam Islam, ila ghalabah, maka dia yang akan kalah. Gak mampu dia. Ambil yang baik. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada 3 orang datang kepada Aisyah bertanya tentang amalnya Rasulullah. Aisyah mengatakan, Rasulullah kalau malam bangun juga, tidur juga. Rasulullah punya istri juga. Rasulullah tetap berdakwah. Rasulullah makan juga, puasa juga. Maka sahabat ini mengatakan, wah ini amalnya sedikit ini. Tapi kan Rasulullah memang orang yang sudah dijamin surga, diampuni dosa yang telah lalu. Kalau kita mau tinggi derajatnya, kita harus lebih daripada Rasulullah. Ya sudah. Ya, pemuda yang pertama, saya tidak akan nikah, karena nikah menyibukkan saya daripada ibadah kepada Allah. Yang kedua, saya tidak akan tidur malam, saya akan tahajudan terus, ya kan, supaya dapat ibadah yang besar, nilai yang tinggi, pahala yang banyak di sisi Allah. Yang berikutnya, setiap hari saya akan puasa, nggak akan pernah tidak puasa. Maka terdengarlah berita tersebut oleh Rasulullah, maka dipanggil. Rasulullah mengatakan, hal antum ladzi qultum kada wa kada? Apakah benar kalian mengutakan habis ini? Mereka mengatakan benar ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku atqakum, aku manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Aku nikah juga. Aku puasa dan aku tidak puasa. Aku tidur dan aku bangun malam, karena sesungguhnya pada dirimu ada hak, pada keluargamu juga ada hak. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Gak boleh orang terlalu jos, yang ada dia sendiri yang akan sakit. Apalagi mengharuskan, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, itu gak dibolehkan. Saya wajib harus, tidak boleh diundang sebelum azan, saya wajib harus di dalam masjid. Berarti mewajibkan dirinya, mengharuskan. Ya kan, ini tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Dianjurkan ya, kalau bisa kita sebelum azan sudah di masjid, supaya dapat rakaat yang pertama, di shop yang pertama ini afdal, ini bagus. Tapi nggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini akan menyebabkan kita menjadi susah sendiri. Menjadi susah sendiri, akhirnya kita sendiri yang akan terjatuh dalam lubang-lubang, dan ujung-ujungnya kita malah tinggalkan agama karena kita menganggap agama ini menjadi susah. Ada teman yang bilang ke saya, ya, kalau saya sedang jalan dengan teman, saya wajibkan diri saya, kalau saya diajak makan, saya tidak boleh tidak, saya harus bayari. Oh bagus, itu sifat sifat peduli dengan teman luar biasa. Tadi saya bilang, oh bagus tuh bang, tapi masalahnya apakah antum selalu punya uang? Itu jadi masalahnya. Saya tanya, apakah anda selalu dalam kondisi baik ekonominya? Jangan sampai gara-gara tamu antum yang antum ajak di restoran, anak istri antum kelaparan di rumah. Itu nggak boleh. Niatkan, kalau saya punya uang, insya Allah, kalau saya punya rezeki lebih, saya tidak akan pernah menjadi orang yang dibayari, tapi akan saya bayar. Itu bagus, tapi jangan pernah mewajibkan.
Kalau Anda mewajibkan antum bernazar, antum dosa jika Anda melanggar dan Anda akan melanggar syariat dan memudorotkan orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Karena yang wajib bagi Anda adalah apa? Menafkahi anak dan istri, bukan teman Anda. Ini kaidahnya. Harus didahulukan mana yang lebih utama, mana yang menjadi kewajiban kita. Baik jemaah sekalian, demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita, dan semakin yakin kepada agama kita bahwa agama ini betul-betul rahmatan lil alamin. Ternyata seluruh perintahnya, seluruh kaidah-kaidahnya semua